Pacaran sebenarnya harus dibangun dari mulai pacaran sih, yang namanya komitmen itu. Biasanya orang kalau lagi pacaran itu manut-manut aja, nurut-nurut aja. Dan perubahan besar terjadi ketika sudah menikah. Entah itu atas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa di Don Project Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Doa terbaik dari saya untuk teman-teman semuanya. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya menghadapi pasangan yang tidak mau ikuti aturan atau selalu menganggap aturan itu memperbudak dirinya. Bagaimana caranya untuk menghadapi pasangan yang seperti itu? Sementara dalam hidup itu ada 3 hal. Apa Rapikan berkata bahwa 3 hal yang terpenting dalam hidup, yaitu kesehatanmu, misimu, dan orang yang kamu cintai. Sementara orang yang di samping Anda selalu berbicara sebuah komitmen itu adalah aturan yang tidak rasional atau selalu menganggap itu adalah sebuah kekangan. Sementara komitmen dibuat oleh kesepakatan Anda berdua, atau itu aturannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak pasangan, baik si cewek maupun si cowok. Nah, ketika semuanya berjalan, si cewek atau si cowok selalu menganggap bahwa ini berarti mengekang, ini berarti tidak baik, ini berarti tidak, istilahnya ingin semena-mena, bukan semena-mena ya, ingin sakarepe dewe kalau kata orang Jawa ya, sakarepe dewe kalau kata orang Jawa itu. Jadi hidupnya itu pingin bebas sendiri aja tanpa mengikuti komitmen yang sudah dibangun oleh kalian berdua. Nah, di sini guys, temanmu atau pasangan Anda seperti itu, lebih baik bicarakan lagi atau selidiki lagi komitmen yang telah kalian buat, komitmen yang telah kalian sepakati. Nah, ketika memang ada aturan-aturan di komitmen itu yang terlalu mengekang, silahkan perbaiki lagi, diambil jalan keluarnya. Jadi dibicarakan berdua, bersama-sama. Jangan sampai salah satu mengiyakan tapi salah satu mengabaikan apa yang sudah disepakati. Yang artinya begini ya, komitmen itu. Ketika seseorang menikah, si cowok dan si istri itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda tentunya. Ini berbicaranya udah menikah. Kalau pacaran sebenarnya harus dibangun dari mulai pacaran sih, yang namanya komitmen itu. Biasanya orang kalau lagi pacaran itu manut-manut aja, nurut-nurut aja. Dan perubahan besar terjadi ketika sudah menikah. Entah itu atas dasar mungkin agak kurang ketidakpuasan, tidak sesuai dengan ekspektasinya pernikahannya, jadi dia seenaknya saja melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati oleh kalian berdua. Dalam kehidupan manusia ya, yang namanya aturan itu selalu ada. Jangankan dalam menjalani hubungan ya, negara punya hukum, keluarga ada aturan tentunya kan, adat, lingkungan juga semuanya ada aturannya. Dan ketika pasangan Anda berbicara selalu ingin kebebasan, tidak mau diatur, ya berarti orang seperti itu belum cocok untuk dijadikan pasangan hidup. Intinya orang seperti itu masih pingin bebas. Bebas dalam tanda kutip ya, sebebas dirinya. Jadi kebiasaan orang seperti itu nantinya akan sulit dirubah. Bisa berubah mungkin kalau dengan orang yang benar-benar dia cintai. Tapi kalau karena sulit ya,
Tidak semua orang beruntung di dunia ini mendapat menikah dengan orang yang benar-benar 100% dia cintai. Tidak semuanya. Bahkan ada yang menikah berdasarkan tadinya berawal dari persahabatan, kecocokan misi dan visi, atau cintanya yang biasa-biasa aja. Tidak pernah misalnya menganggap bahwa hubungannya akan sampai ke hubungan pernikahan. Ada beberapa orang ada yang seberuntung bahwa menikahnya dengan benar-benar orang yang dia cintai. Tapi tidak semua orang seberuntung itu. Nah, biasanya orang-orang yang selalu bilang kepada pasangan, saya pingin bebas, saya tidak mau diatur, itu orang-orang yang menikahnya tidak dengan orang yang benar-benar 100% dia cintai. Atau hanya menikah karena melihat, oh umur saya udah tua, saya menikah, itu alasannya. Mungkin juga karena menikah, oh saya kalau menikah dengan pria itu atau wanita itu saya akan mapan. Dan pada kenyataannya enggak seindah yang dibayangkan. Kehidupan itu enggak seindah cerita drama sinetron, enggak seperti itu. Yang awalnya sedih endingnya bahagia, enggak seperti itu. Yang awalnya sedih bisa bahagia ada. Yang awalnya sedih terus-terusan sedih juga banyak. Kan ya? Itu kehidupan. Jadi jangan menganggap bahwa kehidupan itu seperti film drama Korea atau drama apalah, sebuah film yang awalnya sedih berakhir dengan kebahagiaan, euforia kebahagiaan. Tidak bisa seperti itu jika Anda mengusahakannya benar-benar sungguh-sungguh. Jadi selain berusaha, berdoa, disiplin, bekerja keras, bisa. Jadi memang hidup itu enggak selamanya di bawah, ada perputarannya, ada di bawah, ada di atas. Tapi di bawah dan di atas kelasnya orang itu beda-beda. Ada mungkin orang yang menganggap misalnya di bawahnya itu dia merasa di bawah ketika dia tidak bisa memiliki mobil mewah. Tapi ada juga orang yang merasa di bawah ketika dia tidak punya motor. Atau ada yang merasa orang berada di zona bawah ketika dia tidak memiliki penghasilan yang mungkin ya beda lah. Jadi definisi di bawah dan di atas itu beda-beda karena kelasnya orang itu lain-lain, beda-beda, dan suksesnya orang juga beda-beda. Bagaimana kita menyikapi jika pasangan kita selalu ngomong, saya nggak mau diatur, saya nggak mau dikekang. Nah, dibalikan lagi tadi seperti saya tadi bilang bahwa coba diteliti lagi komitmen yang kalian buat, apakah memang ada pengekangan atau hal yang wajar tapi dia menganggap itu sebagai pengekangan. Seorang pria, seorang pasangan, baik pria maupun wanita, pasangan mengkhawatirkan pasangannya ketika berteman dekat dengan pria lain atau wanita lain, menurut saya itu hal yang wajar, bukan sebuah pengekangan. Bukan istilahnya, emang harus ada batasan dalam hidup ini, harus ada batasan, ada etika yang harus dijaga. Atau seorang pasangan menanyakan istrinya sedang kemana, sedang kemana, berjalan dengan siapa, itu hal yang wajar. Seharusnya berbicara ketika dia mau keluar atau kemana, bicarakan sama pasangan Anda. Pasangan dalam tanda kutip pernikahan ya. Kalau pacaran mungkin nggak harus terlalu ribet seperti itu. Kalau zonanya masih zona pacaran, kalau udah menikah itu wajib. Secara hukum agama pun, agama yang saya anut ya, emang seorang istri ketika keluar dari rumah itu harus izin dulu sama suaminya. Suami juga jangan terlalu membiarkan ditanyakan, karena memang ada sih sebagian orang itu kan, sebagian pasangan yang jadi dia itu harus selalu ditanya, tidak pernah ngomong mau kemana, jadi harus ditanya dulu baru menjawab. Kalau tidak ditanya dia ya seenaknya dia sendiri. Ada yang seperti itu, tapi itu mungkin itu bagian dari karakter manusia.
tidak semuanya manusia itu memiliki istilahnya etikanya bagus lah. Tapi ada juga hal orang-orang yang seperti itu memang karena kebiasaannya ketika melajang. Jadi ketika melajang dia selalu bebas bergaul dengan siapapun. Jadi tidak pernah, kalau jalan kemana tidak pernah mungkin ngomong sama orang tuanya. Nah, ada orang yang seperti itu, sehingga terbawa ke kebiasaan sudah menikah. Nah makanya sebenarnya hal-hal seperti itu harus dibangun dari mulai pacaran, dibentuk dari mulai pacaran, sehingga pas nikah itu nggak kaget, nggak terlalu kaget. Dan ketika seseorang, entah pria atau wanita, memutuskan untuk menikah, artinya dia sudah siap dengan komitmen, entah itu komitmen kalian berdua atau aturan yang berlaku, yang diberlakukan oleh negara ataupun hukum menurut agama masing-masing. Itu harus siap. Bedakan antara ketika Anda melajang dan sudah menikah. Kalau melajang menurut saya bebas-bebas aja mungkin ya. Mungkin kalau masih melajang pertanggungjawabannya hanya kepada orang tua atau nama baik Anda yang dipertaruhkan kepada publik. Tapi memang ada sebagian orang yang bodoh amat, kalau publik yang menilai itu yang penting saya benar gitu. Berarti tinggal pertanggungjawaban kepada orang tua dan keluarga aja. Itu guys, jadi sebenarnya balikan lagi bahwa setelah menikah itu ada dua orang, dua otak yang berpikir. Nah, Anda pun jangan terjebak ketika Anda menemukan pasangan yang seperti itu. Jangan terjebak terus memikirkan pasangan Anda. Yang perlu dijaga itu ya kesehatan Anda, misi Anda ke depan seperti apa. Karena yang namanya pernikahan itu, saya yakin tidak ada yang mau gagal dalam menjalani pernikahan ya. Tapi apapun dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang aman. Saya bilang kan sesuatu yang aman, yang menjamin 100% tingkat kenyamanan Anda itu nggak ada. Mau istri Anda, mau anak Anda, mau siapa, nggak ada. Jadi tingkat keamanan itu yang menjamin ya Tuhan Anda, kepercayaan Anda terhadap diri Anda dan Tuhan Anda kepada Sang Pencipta. Itu faktor-faktor itu adalah faktor yang istilahnya faktor keberuntungan itu kan datangnya dari Tuhan ya. Selain memang kita mempersiapkannya sedetil mungkin dari sekarang, bahwa kunci segalanya itu dari Tuhan. Makanya saya tidak bosan-bosan mengajak kepada teman-teman untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hal apapun. Karena dari kecil kita sebenarnya udah diajarin berdoa dulu nak, gitu kan, baik di rumah mau di sekolah mau tetap semua orang tua kita, saudara kita, teman-teman dekat kita selalu berdoa dulu nak. Makanya saya pastikan teman-teman selalu libatkan Tuhan dalam hal apapun. Jangan cuma dari hal-hal besar aja. Kita mau tidur aja kan, kita yang bagus itu yang harus wajib berdoa dulu, meminta perlindungan sama Tuhan. Segitu guys, supaya tidak panjang lebar. Buat teman-teman yang selalu menyimak video-video saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Dan saya doakan semoga kebaikan teman-teman selalu dibalas oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Jika teman-teman suka silahkan like, jika tidak suka silahkan tekan tombol dislike-nya. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan bagikan share ke seluruh media sosial kalian. Jika teman-teman memiliki kritik dan saran, tidak lupa silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya mengajak kepada teman-teman jangan jadikan komentar hanya komentar biasa. Ketika Anda mendapatkan menghadapi masalah atau apapun, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita selesaikan bersama-sama, bukan cuma dengan saya, dengan teman-teman yang lainnya. Libatkan bahwa kita itu adalah keluarga. Itu kan, walaupun secara fisik mungkin kita tidak, ada beberapa yang belum pernah ketemu, tapi anggap aja kita itu adalah keluarga. Jadikan konten ini, setiap konten kita itu jadi ajang silaturahmi sesama kita. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.